Pertama, ya saya ngucapin terima kasih. Kalau BYD 4.500 itu benar nih 4.500 apa bohongan? Kan ada yang sudah bersertifikat untuk di BYD. Ini benar apa bohongan? Serius nih. Jangan sampai lapor ke gubernur 4.500, ayana 2.000. Enggak, saya nggak mau. Ada datanya, ada namanya, sudah diterima belum? Dimungkinkan diterima nggak di BYD-nya? Mana dari BYD-nya? Ya, enggak Bu, kasih mic aja. Jangan bohongan sama saya. Gimana Pak? Ya, ini kan tadi Kadisdik udah cerita nih. Hari ini diserahkan 4.000 sertifikat lulusan pendidikan otomotif yang siap bekerja di BYD. Datanya sudah terakses sama Ibu belum? Kalau untuk terakses belum semuanya Pak, tetapi sudah bicara dengan Ibu Kadis Trans. Ini ada data sekitar 1.800 seperti itu. 1.800 itu sudah ngikutin pelatihan? Oh, sudah daftar di Klik Pak? Sudah diklik. Ya pertanyaan saya adalah yang diklik itu sudah lulus pendidikan otomotif belum? Itu pertanyaan saya. Sudah Pak. Sudah. Oke, kenapa dibilang 4.500 kalau hanya 1.800? Masih proses Pak, karena kan ada beberapa kriteria yang diinginkan. Jadi ini masih proses, jadi kan ada yang misalkan lulusan otomotif, itu misalkan engineering dan lain sebagainya. Oke, sekarang kebutuhan Ibu berapa? Mohon izin sebentar Pak, dicek dulu. Hari ini bukan acara seremonial ya. Hari ini kita menyatukan pikiran kita pada tujuan yang sama. Agar anak-anak yang dilahirkan di sistem pendidikan Jawa Barat menjadi anak-anak yang Pancawaluya. Di antara anak Pancawaluya ini ada peluang kerja. Peluang kerjanya adalah 4.500 karyawan akan direkrut oleh PT BYD. Yaitu memproduksi mesin mobil listrik di Subang. Di kawasan Surya Cipta. Gitu loh. Ini kan jelas. Gitu loh. Nah, saya ingin yang 6.000 itu diisi oleh seluruh lulusan terbaik pelajar di Provinsi Jawa Barat. Gitu. Nah, oke, Angga. Ya Bu. Izin Pak, sampai 2025, 2026, kebutuhan BYD kurang lebih 6.000. Oh. Dan nantinya itu kenaikan akan bertambah setiap bulannya kurang lebih 29%. Jadi kebutuhannya 6.000. 6.000 Dari Pak. 6.000 itu kan nanti kita akan punya sistem layanan rekrutmen tenaga kerja online. Jadi tidak ada nanti ke BYD orang bawa lamaran, nggak ada. Saya ingin begini malah, gitu loh. Di nama-nama ini yang akan dipersiapkan itu kalau sudah ada, kita mau bikin dari sekarang, saya masukin anggaran di Januari, kita latihannya di Pemprov aja, Ibu siapin tenaga teknisnya yang ngasih makannya biar kita. Siap Pak. Nah, ya Bu. Nah, itu saya sekarang jawab Kadisnaker. Kadisnakernya ada? Ayo Bu, sok. Dari 6.000 itu di database Ibu udah punya berapa yang orang Subang, yang penduduk lokal di situnya? Kalau secara lokasi belum nampak Pak, tapi ada 10.000 sekian yang sudah masuk secara umum, tapi khusus untuk BYD ini masih berproses dari 4.500, kami terus dorong untuk bisa secepatnya. Sebentar. Kenapa belum nampak? Bukankah setiap data itu berarti sudah ada akses alamat? Iya Pak, harusnya ada Pak, kami cek Pak, siap. Nah, coba, di handphone itu bisa dicek nggak? Sekarang belum launching Pak, hari ini belum, yang nyari gawe kan baru tanggal 7 nanti. Oh, di launchingnya? Ya. Tapi di datanya udah ada. Nanti saya jangan sampai launching bohongan loh Bu. Iya Pak, untuk nyari gawe hari ini. Enggak, sekarang nanya saya katakan. Sudah ada yang input data belum? Sudah ada Pak. Nanti integrasinya mungkin sedang dilakukan hari ini Pak, oleh Pak Didit CS untuk dari aplikasi lama ke aplikasi nyari gawe. Pertanyaan saya adalah, kan ada data kependudukan. Dari data kependudukan itu kan bisa diambil data lulusan angkatan kerja. Di lulusan angkatan kerja itu kan bisa dipilih di sistem data itu lulusan SMK, kan tinggal aja di Kadisdik. Iya Pak. Di Kadisdik ada berapa lulusan SMK otomotif yang belum bekerja, yang itu berada di wilayah Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, minimal di situ. Ada berapa? Siap. Yang di kita itu yang sudah dilatih dan lulus LSP semuanya ada 4.500 yang dibutuhkan oleh BYD. 4.500 itu sekarang posisinya masih sekolah atau sudah lulus sekolah? Sudah lulus, sudah di training dengan biaya APBD provinsi. Lulus. Trainingnya di mana? Di sekolah. Di sekolah. Lulusnya di kata siapa? Kata sekolah dan kata LSP. Lembaga sertifikasi. Nah, datanya sudah diserahin ke Disnaker belum? Sudah di-input dalam aplikasi Gelik yang sedang migrasi ke nyari gawe itu Pak. Butuh waktu berapa lama? Ini nunggu sampai tanggal 7 katanya. Oke. Ada proses transisi dari aplikasi Gelik ke nyari gawe. Oke, saya nganta. Nginput data itu perlu waktu berapa lama? Nginput data kan ini gini loh. Kan datanya gini atau nih susah-susah amat. Data yang dari Bapak
itu kan tinggal dikasihin aja datanya dipindahin. Cara berpikir saya itu sederhana. BYD BYD kan butuh nih orang mau kerja. Ya tinggal dibuka di data orang yang calon tenaga kerja di dinas tenaga kerja ada berapa. Dari nama itu kan tinggal dipanggil oleh BYD nama-nama itu untuk diundang mengikuti seleksi, assessment. Kemudian setelah lulus seleksi, dinyatakan lulus, baru dia boleh ngurus persyaratan kesehatan, SACK. Tidak boleh dulu ngurus persyaratan kesehatan dan SACK sebelum lulus seleksi. Saya kan mempermudah. Jangan orang bikin lamaran kerja ngurus SACK dulu, keterangan dokter terlulus, nyata keblek duit. Jadi sistemnya nggak lamar kan begini. BYD kasih data aja yang 4.500 kasihin. Nih Bu, hasil lulusan kami. Ya BYD tinggal panggil yang 4.500 kuno jadi kudu liur muter.